kalian yang selalu saja kesasar di channelku ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini kita mau ngomongin tentang kasus yang menghebohkan di Indonesia. Hari ini Madam Suki kembali lagi ke sini dan terima kasih buat kalian yang udah mampir di channelnya Madam Suki. Oke, kalau kita dengarkan tentang informasi ya yang berkembang semakin liar dan this is too much information for us ya. Jadi banyaknya informasi-informasi yang lalu lalang yang kita dengar, justru itu memang membuat kita bingung, ya nggak Besti? Nah, contohnya aja tentang apa yang dikatakan oleh Komnas HAM. Kita tahu ya apa yang terjadi baru-baru ini. Nah, Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu kekeh banget menduga kuat, bukan kuat ma'ruf, tapi ini benar-benar ada dugaan yang kuat yang terjadinya pelecehan. Dan saat itu bukan saja pelecehan loh, tetapi pemerkosaan. Nah, ini ngeri kan? Dan ada adegan-adegan yang dibanting-banting gitu loh ya. Sehingga kalian juga menanyakan hal itu kepada Madam Suki. Madam Suki, tolong intip dong, apakah sebenarnya Ibu PC itu depro di lantai atau tergeletak di lantai begitu. Kalau depro itu kan duduk ya, kata orang Jawa itu depro. Tapi kalau tergeletak itu sama dengan kayak pingsan begitu. Tapi kenapa ya? Kok ada situasi seperti itu gitu. Nah, sementara itu banyak sekali netizen yang mengkait-kaitkan kasusnya Joshua dan FS ini dengan kisahnya istri Potifar. Nah, buat kalian yang sudah tahu ceritanya, atau kalian yang Nasrani pasti sudah tidak asing lagi dengan cerita ini ya. Tapi anyway, di kitab suci Al-Quran juga sebenarnya ada ya kan. Karena ini kan sama dari kitab Samawi begitu kan. Nah, tapi buat kalian yang belum sepenuhnya tahu, jadi Madam Suki mau kasih sedikit tentang cerita ini ya. Dikait-kaitkan dengan istri Potifar. Nah, di kitab Kejadian, Yusuf itu kan dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Suatu hari karena mereka sangat iri dan benci dengan Yusuf, maka mereka membawa Yusuf ke suatu tempat. Rencananya mau dibuang di sumur begitu. Nah, tetapi kemudian salah satu dari mereka berpikir daripada dibuang di sumur, lebih baik Yusuf ini dijual aja di kota, kita mendapatkan uang. Akhirnya Yusuf ini dijuallah ke kota. Kemudian dibelilah oleh seorang yang bernama Potifar, yang tak lain adalah kepala penjaga istana. Oleh Potifar, Yusuf ini dijadikan budak. Karena Yusuf ini sangat pintar, sangat cakap, sangat pintar lah pokoknya ya. Kemudian Potifar ini membawanya ke rumah dan kemudian Potifar mempercayakan Yusuf ini sebagai pelayan begitu ya, pelayan rumah begitu. Bahkan Potifar ini mengatakan pada Yusuf, sekarang semuanya di dalam rumah ini aku percayakan kepada kamu. Nah, suatu hari istri Potifar ini, sebut aja Tante Poti lah ya, Tante Poti, bukan Tante PC, bukan Tante Poti. Kok sama P-nya ya? Karena seringnya Tante Poti ini melihat Yusuf, si Tante Poti ini ngerasa dia itu bergetar-getar gitu, ingin disentuh, pokoknya butuh tati tayang begitulah ya. Akhirnya beberapa kali Tante Poti ini mendekati Yusuf ya, mengatakan, aduh Yusuf, badan kamu bagus banget, sispek deh, coba deh kamu berdiri begitu kan. Terus coba Yusuf kamu pegang aku dong di sini ya. Coba lihat ini bajuku bagus kan. Nah, kemudian Tante Poti mulai membuka kemejanya dan bajunya itu. Di situ Yusuf merasa yang gimana ya, dia
bukan tipe pelayan yang kurang ajar begitu. Dia melihat tuannya Om Potifar ya kan, dan dia merasa bahwa ini nggak benar begitu. Akhirnya karena terus dirayu-rayu, disuruh datang ke kamarnya sambil dirayu, dipegang-pegangi. Jadi si siapa nih, si Yusuf itu ada satu waktu dia tuh mengelak, dan mengelak itu dia melepas bajunya karena kan dia dipegang-pegang tuh tubuhnya, aduh bagusnya tubuhmu gini gini gini. Akhirnya Yusuf itu secara nggak sadar melepas bajunya. Nah pada saat si Yusuf itu keluar dari kamar Tante Poti ini, si Tante Poti itu mempunyai akal, ide gitu loh, ting gitu kan. Terus dia itu teriak gitu kan, teriak, tolong, aku mau dilecehkan sama Yusuf, lihat nih, aku mempunyai bukti gitu kan. Buktinya adalah bajunya si Yusuf. Nah, jadi karena ada banyak pertanyaan dari kalian, Madam Suki, apakah Ibu PC itu deprok kondisinya atau dia itu tergeletak, ya kan? Nah, Madam Suki sebelumnya udah supaya nggak lama ya, ada 2 kartu yang udah keluar. Apakah Ibu PC ini deprok? Yang keluar adalah Ten of Wands. Dan apakah Ibu PC ini tergeletak di lantai? Jawabannya adalah The Whale ya. Nah, jadi conclusion dari kartu ini mengatakan bahwa Ibu PC dia ini tergeletak di lantai. Tapi wait a minute, buat kalian yang baru saja terdampar di channelnya Madam Suki ini, kenapa Madam Suki, mungkin kalian asing ya, kok Madam Suki itu bawa-bawa kartu tarot sih? Kartu tarot itu kan berhubungan dengan setan, iblis, dan lain sebagainya. Itu kan musyrik, ya kan? Dan orang biasanya yang pegang-pegang kartu tarot itu adalah penyihir, gitu. Ada di bagian kecil dari netizen atau deterjen ini. Jadi Madam Suki mau kasih tahu buat kalian yang baru pertama kali terdampar atau tersesat lah ya di channel Madam Suki ini, tarot adalah sebuah seni ya, seni membaca ya, seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Sekarang tahu ya? Oke. Jadi tidak ada hubungannya dengan musyrik dan tadi yang aku sebutkan. Aku tuh lagi sama deh kayak kalian ini yang maksudnya berpikir keras. Tapi kenapa ya Tante Poti, bukan, Ibu PC ini kok kekeh banget, sekekeh-kekehnya mengatakan bahwa si Yosua ini melecehkan, dan itu sempat diaminkan sama Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Meskipun mereka atau Komnas HAM itu sekarang sedang kayak apa ya, mengganti skrip atau gimana ya, dan mereka itu Komnas HAM mengatakan bahwa ini bukan pelecehan lagi, tapi diduga si Ibu PC ini bisa aja menembak Yosua. Itu gimana sih? Aduh, jadi oke lah ya, Madam Suki mau ini supaya membuat catatan ini supaya tidak kemana-mana ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa PC ini kekeh dengan pelecehan dan kemudian berganti dengan pemerkosaan? Wait a minute, kalian ingat nggak waktu itu si RR ini kan sekarang udah mengikuti jejaknya Richard ya kan? Nah, si RR ini mengatakan bahwa dia memang sempat tahu waktu Joshua naik ke atas itu, ke lantai 2, itu Joshua lagi ngobrol sama ibu. Tapi dia nggak tahu, lagi-lagi dia nggak tahu. Seperti awalnya dia mengatakan bahwa si RR ini katanya ada di balik kulkas. Ternyata bukan di balik kulkas, tapi di dalamnya kulkas. Aduh gimana sih ini? Oke, whatever. Jadi Ricky ini mengatakan memang Joshua itu ke atas ngobrol sama ibu, ya kan? Itu terjadinya 15 menit percakapannya. Tapi Ricky lagi-lagi nggak tahu apa percakapan mereka. Ini kan gimana nih? Kita ini lagi, aduh pokoknya. Tapi ya, bisa nggak sih
cerita ini katanya ibu yang tadi deprok atau ibu itu tergeletak di lantai, sama nggak sih sama dengan ceritanya si Yusuf yang akhirnya membuka bajunya karena dipegang-pegang, geli kali ya sama si Tante Poti itu, karena diraba-raba akhirnya dia melepas bajunya itu kemudian lari gitu. Kalau kalau Yusuf melepas bajunya itu kan sepertinya memberikan kesempatan atau peluang buat Tante Poti ini, wah Yusuf kejebak nih, dia udah membuka bajunya. Padahal itu adalah alibi dia untuk melarikan diri. Sama nggak dengan si Joshua ini? Joshua itu kan turun dari atas, kemudian dia menangis gitu. Ya, sementara kemudian Susi menangis juga dan melihat ibu tergeletak. Apakah karena kuatnya Joshua ini mungkin dipegang kayak gitu. Ini dugaan loh ya. Ini prediksi seperti kalian ya. Kemudian dipegang dengan si ibu. Kemudian Joshua itu saking kencengnya melepaskan diri. Akhirnya ibu jatuh. Gimana dong kalau ceritanya kayak gitu? Bener nggak sih apa yang kita duga-duga hari ini? Ya sorry to say ya, karena kita bisanya menduga-duga, memprediksi atau menganalisa. Ya nggak Besti? Bener nggak sih apa yang kita duga hari ini? Mungkin nggak kalau sebenarnya kejadian itu ada gitu. Jadi Joshua itu melepaskan diri dengan sisa-sisa kekuatannya. Gitu kan? Akhirnya Ibu PC jatuh. Bagaimana kata atau energi dari kartu tarot ini? Supaya semangat ya. Kita tarik energinya. The World. And then Two of Wands. Oh my God. And then Ace of Wands. Oh my God. Berarti apa yang dikatakan deterjen dan membanding-bandingkan dengan Tante Poti dan Om Potifar itu ada benernya loh. Tapi beneran, kalian mau tahu apa meaning atau apa telling story dari kartu ini? Buat kalian yang pengen tahu, ayo cus subscribe. Bagi yang belum, yang udah nggak usah lagi ya. Titip like aja dan kasih komentar yang positif agar Madam Suki semangat untuk mengawal kasus ini. Yuhu! Waktunya kita mau reading, ya kan? Besti, kalau kamu akan mendengarkan ini, pasti kamu akan yang berdebar-debar ya. Karena Madam Suki akan memberitahu arti dari kartu ini. Dan buat kalian yang sudah mengerti tarot ya, tarot itu tahu artinya tarot ya. Jadi tarot itu bukan kira-kira ya. Setiap kartu itu mempunyai meaning. Nah, ini ada 78 kartu dan kalian harus menghafalkan. Dan harus mengkaitkan dengan intuisi kalian. Intuisi itu apa? Intuisi itu adalah firasat ya. Yang sangat-sangat deep ya. Atau feeling lah. Oke. Jadi 3 kartu ini ternyata positif banget. Banget pakai banget. Ya, apa yang tadi kita Madam Suki ceritakan itu ada dugaan, ada prediksi, ada asumsi, ada analisa ke sana tentang Tante Poti tadi itu loh. Nah, terus kemudian bisa jadikan karena risih atau nggak mau mengkhianati Tuan, akhirnya Joshua itu berusaha melepaskan diri dan jatuhlah Tante Poti. Bukan, Tante PC. Ya. Karena di sini ada the world. Kalian yang tahu artinya the world, artinya adalah sebuah perjalanan. Ternyata dari perjalanan ini ada sebuah kekaguman. Wow. Ternyata PC kagum sama Joshua. Madam Suki tidak mengarang. Jadi kalian bisa lihat apa artinya the word itu di tarot, ya. Dan di sini ada
two of wands. Artinya adalah seseorang yang menunggu jawaban. Ya. Terus di sini ada ace of wands. Artinya adalah apa? Ace of wands ini adalah sebuah gagasan atau idea. Ya. Jadi bisa nggak orang yang ketemu setiap hari, ya? Nah, kita dengar ya, katanya itu kan mereka datang ke Magelang itu untuk merayakan anniversary, something like that ya, antara FS dan PC. Tapi dengar-dengar lagi dari percakapan Bang Kamarudin yang pertama, bisa jadi si PC mendengar sebuah isu gosip tentang adanya orang ketiga yang cantik itu loh, polwan yang cantik itu sekarang pakai hijab loh, pakai ini gitu. Nah, terus mungkin sama dia atau yang lain, we don't know yet ya. Tapi isu yang berkembang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi isu yang mengatakan bahwa mereka ini berantem gitu, FS dan PC ini. Jadi jadi nggak si Joshua ini bisa jadi adalah teman curhatnya Ibu PC. Bisa jadi nggak? Kita lihat aja yuk. Bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Satu aja. Yes, bisa jadi. Ya, karena di sini positif. Nah, jadi si PC ini sering minta curhat atau curhat sama Joshua, ya kan? Masa sih Joshua baru nyetrika, baru dilem-lem, baru dipuji-puji sama adiknya Reza. Bisa jadi kan Tante PC, kemudian Tante Putri. Oke, Ibu PC kemudian meminta Joshua ke atas dong. Di sana mungkin Joshua bisa nggak pijitin ibu, kakinya ibu lagi pegel semua nih. Nah, kemudian curhat lagi si ibu. Ya kan? Entahlah apa yang ada di dalam pikiran Ibu PC, akhirnya seperti itu terjadi. Nah, jadi ini sepertinya karena Ibu PC ini sering curhat sama Joshua, akhirnya timbullah kemarahan di situ dengan suaminya dan kemudian dia ingin minta perhatian sama Joshua. Bisa jadi loh ya. Karena di sini apa tadi? Kekaguman dan orang yang menunggu. Nah, jadi dari cerita ini kan sebuah tragedi ya. Kalau sampai mengambil nyawa itu kita sebut tragedi. Apa sebenarnya yang perlu kita belajar dari kejadian ini? Jangan sampai kita curhat sama orang yang beda lawan jenis. Karena banyak loh ya, banyak sekali cerita-cerita kayak gini. Curhat sama teman waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah, ya kan? Akhirnya apa? Ada rasa getar-getar itu. Jadi, kalau menurut Madam Suki, daripada kalian, semua orang punya masalah, lebih baik kalian mencari orang curhat yang benar. Mungkin bisa datang ke Madam Suki, selain rahasia kalian aman, tetapi kalian mempunyai solusi atas jawaban masalah daripada berakhir dengan tragedi. Karena ini banyak banget. Atau misalkan kalian yang mau curhat sama teman boleh, sahabat. Tetapi banyak juga teman sahabat yang akhirnya menusuk dari belakang, justru mengambil pasangan kalian. Banyak kan seperti itu? Banyak. Kenapa kalian tidak mencari orang yang netral aja? Ya, kalian bisa curhat sama Madam Suki untuk masalah kalian apapun itu. Madam Suki banyak juga menolong pasangan-pasangan, memulihkan pasangan-pasangan yang hampir cerai bahkan. Akhirnya mereka bisa hidup kembali. Ya, ini bukan promosi, tapi mungkin kalian membutuhkan informasi ini. Jadi, buat kalian yang mau reading tarot untuk masalah kalian, monggo. Atau kalian yang mempunyai trauma-trauma, pernah dilecehkan, ataupun gangguan-gangguan emosi yang mau healing, Madam Suki sediakan di program paket cahaya, yaitu adalah penyembuhan holistik.
Apapun masalah kalian, mudah-mudahan ada solusinya. Madam Suki, teruskan buat kalian yang belum pertanyaannya dijawab, mohon bersabar. Oke, finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.